Betul. Kalau ini si Abdul ini bersedekah sambil direkam untuk diupload ke sosial media biar orang-orang itu tahu gitu, memuji kalau Abdul itu ternyata ini ya gitu. Lalu ibu mau tanya nih, menurut kalian apa yang membuat suatu perbuatan baik itu bisa berkurang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tidak ikhlas, Bu. Betul, karena tidak ikhlas. Jadi setiap perbuatan itu, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menilai sesuatu itu tidak hanya dari perbuatannya saja, tapi dengan niat yang ikhlas. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang riya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian riya dengan benar, menganalisis perilaku yang termasuk riya, dan menyebutkan cara menghindari perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti ibu mau menjelaskan sedikit materi, lalu ibu mau membagi kalian ke beberapa kelompok, lalu kalian mengerjakan suatu studi kasus dan mempresentasikan di depan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, mari kita masuk ke materinya. Riya menurut bahasa adalah memperlihatkan atau memamerkan sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, riya itu adalah melakukan amal ibadah atau perbuatan baik dengan tujuan agar dilihat, dipuji, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Mari kita baca bersama-sama artinya ya. Mereka termasuk riya dan sholat dan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya, terima kasih. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang manusia itu beribadah cuma karena untuk mendapatkan pujian dari seseorang. Jadi Allah itu mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu itu dengan niat yang ikhlas. Nah, selanjutnya contoh perilaku ikhlas. Yang pertama itu ada bersedekah karena ingin dipuji, lalu menolong teman untuk ketika ada orang yang melihat biar dipuji, wah dia baik ya gitu. Coba itu kalian sebutkan contoh riya yang lain apa? Satu aja. Siapa? Memberi bantuan ke seseorang yang misalnya di korban roh itu, tapi sambil bersorak. Ya biar dipuji-puji orang-orang lain gitu ya. Bagus sekali. Beri apa untuk BFD? Perilaku riya ini memiliki dampak, yakni amal ibadah kita atau amal kebaikan kita itu menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati itu menjadi tidak ikhlas dan terbiasa mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, cara menghindarinya itu yang pertama ada meluruskan niat untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu membiasakan beramal tanpa mengharapkan pujian dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Atau sudah paham semuanya? Insya Allah sudah paham. Sudah paham. Mau tanya? Iya, Bu. Apa? Riya itu berarti soal memamerkan ibadah atau memamerkan sesuatu sebagai termasuk riya itu. Memamerkan harta juga termasuk yang jika untuk dipuji-puji, kalau Mbak ini ternyata punya harta yang banyak sekali ya, ternyata dia kaya sekali gitu. Jadi kita itu tidak boleh sombong, itu riya, termasuk juga riya kalau memamerkan harta, tidak hanya amal ibadah juga. Iya. Ya, bagaimana? Makasih, Bu. Oke. Selanjutnya kita latihan ya. Iya. Ibu akan membagi kalian ke dua kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, nanti kalian maju. Nanti
ibu akan menyepin ini untuk ini. Nah, nanti kalian mendapatkannya soal studi kasus yang apa itu dari hasil spin ini gitu. Boleh perwakilan maju satu untuk menyepir nanti. Ayo, Kelompok satu dulu. bebas. Aku bebas ya. Ya langsung. Satu aja sama Bu, osinya Bu. Sendiri nanti bagian yang berbeda bagi yang lain. Ya bisa di sepir. Dapatkan kasus coba dibaca. Andi membantu temannya mengangkat buku tanpa ada yang melihat. Setelah itu, ia tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun, maka termasuk bukan pria. Nah ini studi kasusnya ya. Nanti kamu kerjakan ini. Oh, iya. Kasusnya ya. Nanti didiskusikan kepada teman kelompoknya. Lalu kalau kerja silahkan disiap. Coba dibaca kasusnya. Kasusnya Risa rajin sholat juga ketika ada guru di sekolah, namun saat tidak ada guru ia sering meninggalkannya. Ya. Nah ini ya. Nanti didiskusikan ya. Ibu beri waktu 9 menit ya anak-anak. Iya Bu. Ya Bu. Ya baik, apakah sudah semuanya? Sudah. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan ya. Pagi Bu. Ya. Enggak semuanya. Semuanya. Semuanya boleh semuanya. Semuanya. Oke semuanya. Bu aja Bu. Latihan kita mau. Baik, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Andi membantu temannya mengangkat buku tanpa ada yang melihat. Setelah itu, ia tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah perilaku Andi termasuk pria? Jelaskan. Tidak, karena Andi membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan ujian. Kemudian pertanyaan kedua, nilai apa yang dapat kita teladani dari perilaku Andi? Jawabannya, nilai yang dapat diteladani adalah ikhlas, peduli, dan suka menolong. Itu Bu. Ya baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya Roman. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namanya itu Nisa rajin sholat duha ketika ada guru di sekolah. Namun saat tidak ada guru, ia sering meninggalkannya. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah perilaku Nisa termasuk ria? Jelaskan. Ya, perilaku Nisa termasuk ria karena ia beribadah hanya ketika ia ingin dilihat orang lain. Nah, bagaimana seharusnya sikap Nisa? Sikapnya, Nisa sebaiknya melaksanakan sholat dengan niat karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau diperhatikan. Iya, ya bagus. Apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari pertanyaan teman-teman? Iya, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jawaban saya sangat bagus sekali dan sudah benar semuanya, tepat sekali. Mari kita jawab sebesar. Oke, jadi diskusi ini dari diskusi ini dapat diambil kesimpulan bahwa saat kita melakukan sesuatu itu kita harus niatnya harus apa anak? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Jadi kuliah itu adalah apabila melakukan
bukan semata-mata karena menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Perilaku dia ini dapat menyebabkan amal menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Karena apa? Tidak dilakukan dengan yang ikhlas. Oleh karena itu, setiap muslim ini hendaknya selalu meneruskan niat beramal dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dari manusia. Itu dulu. Ya, terima kasih untuk Mbak Jenny. Mari kita beri aplaus untuk Mbak Jenny. Jadi benar ya, yaitu adalah melakukan perbuatan karena untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain. Oke, baik. Kalian sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ibu yang kita sudah di ujung pembelajaran. Terima kasih ya, kalian sangat antusias dari ini dan sangat paham sekali ya materinya. Iya, Bu. Nah, untuk PR ibu mau ngasih PR. Kalian silakan kerjakan buku pakai halaman 56 ya, anak-anak. Nanti pertemuan depan kita cocokkan di kelas. Iya. Oke. Terima kasih untuk menutup pembelajaran hari ini. Marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu.